Dan pemirsa, sementara itu ratusan supporter yang datang langsung ke Qingdao Youth Football Stadium juga mengaku kecewa dengan kekalahan pertama Timnas Indonesia. Untuk mengetahui respons supporter Timnas Indonesia yang datang langsung ke Qingdao Youth Football Stadium, kita sudah terhubung dengan Alivia Anindita, supporter Timnas Indonesia langsung dari Tiongkok. Selamat pagi dari Indonesia, Deta. Bagaimana respon dari teman-teman supporter Timnas atas hasil pertandingan Indonesia kontra Tiongkok? Ya, halo Marcel. Ya, pada dasarnya di sini kami supporter sedih, iya, tapi kita pasti berdoa dan mendukung timnas untuk memberikan yang terbaik lagi gitu. Nah, untuk di stadion sendiri memang supporter yang hadir itu sekitar ada 300-an orang. Sebenarnya seat yang dikasih dari China itu kita dapat 1.500 sampai 2.000, tapi memang yang datang mungkin udah jauh-jauh ya, ada yang dari Beijing, itu kalau dari Beijing 5 jam perjalanan naik high speed train. Aku sendiri dari Shanghai, itu 5 jam perjalanan juga kalau dari Shanghai. Terus banyak juga supporter lainnya dari Shenzhen, dari Guangzhou, dari Hong Kong bahkan, dari Taiwan. Kita semua tetap support timnas, tetap berusaha agar tetap yel-yel terus kita suarakan, tapi ya memang kalau dari kapasitasnya sendiri itu attendance-nya kan 37.500 ke atas ya, dan kita di sekitar 300 orang ya, kita mencoba support mereka yang terbaik, yel-yel, gendang, kita semua drum, cari toa dimanapun, kita registrasi semua, dan untuk di sana sendiri tuh sebenarnya cukup ketat ya. Nah, ini kita kasih spanduk juga. Terus mereka tuh supporter China memang benar-benar antusias banget untuk di laga ini. Jadi kita sempat mau taruh spanduk di situ tapi nggak boleh. Padahal mereka semua spanduknya rame banget. Tapi ya udah. Jadi kita semua langsung udah debat juga. Kenapa nggak bisa pasang spanduk gitu kan? Terus ya udah nanti di GBK kita bisa lebih welcome. Mereka sebenarnya pada dasarnya welcome. Cuman ya saut-sautan selama pertandingan pasti ada gitu. Tapi setelah selesai ya udah normal lagi, sama sesama supporter meskipun beda ya kita dada-dada gitu. Baik. Data, meskipun kita masih belum bisa meraih kemenangan, namun bagaimana dengan permainan Timnas Indonesia tadi malam di mata supporter? Oke, pertama di mata supporter itu kan kita sebenarnya di China tuh akses VPN nggak terlalu bagus ya 3 hari terakhir. Jadi kita nggak terlalu dapat informasi mengenai line up. Terus tiba-tiba sebenarnya banyak supporter yang bingung sama line up-nya. Kenapa nggak kayak biasanya gitu. Karena ini kan pertandingan lawan China, terus kemudian meskipun kita sebenarnya nggak expect kalau bakal kalahnya sama China gitu kan. Tapi kita banyak juga supporter yang aduh ini tuh kita main di kandang lawan loh, harusnya kita kasih line up yang terbaik. Terus banyak jagoan-jagoan yang juga nggak dimainkan, dan tentunya kita berharap ada performance evaluation yang cukup mendalam dari timnas. Jadi bisa kasih performance terbaiknya. Tapi semalam tuh sebenarnya kalau dari pertandingan matchnya sendiri kita puas banget. Di menit di babak pertama sebenarnya kita udah coba kasih support yang terbaik, tapi ya mungkin kita juga lumayan stres tuh. Aduh, udah 2-0 gitu. Nah, itu thanks banget lah Tom Haye, keren banget. Dan sebenarnya kalau dari stadionnya sendiri itu kan arsitekturnya bagus ya. Jadi kita tuh bisa lihat jelas sebenarnya, meskipun kita tuh ditaruhnya di seat yang paling ujung. Jadi kita di paling atas nih buat supporter Indonesia. Jadi sangat pojok gitu, sangat pojok, tapi kita bisa lihat jelas pemainnya siapa aja, performance-nya mereka gimana, bola itu kemana, itu tuh kita jelas sebenarnya dari atas. Jadi ya itu dia ya, semoga harapannya ke depan dari timnya Sintayong juga, terus kemudian dari seluruh timnas bisa mulai semangat lagi, mentalnya nggak down, jadi di pertandingan selanjutnya bisa kasih yang terbaik gitu.
Oke, ya Deta tadi Anda sudah cerita juga ya bahwa pada prinsipnya sebetulnya supporter ini cukup welcome ya, supporter Indonesia bisa dapat tempat duduk di sana. Tapi ketika pertandingan nih, ketika mulai memanas, bahkan sempat terjadi ada ketegangan antar pemain, gimana tuh para supporter? Apakah ada ketegangan juga di tribun? Ya, di tribun sendiri tegang, tapi karena kita sedikit, cuma 300-an orang, jadi ya mereka sebenarnya saling-saling ini sih, kalau orang nonton bola kan gairahnya beda ya, terus teriak-teriaknya juga beda ya, jadi emang bener-bener on fire banget gitu. Jadi ngelihat audiensnya, ngelihat penontonnya China yang begitu semangat, terus yell-yell, semuanya teriak-teriak, saling sindir, saling saling marah-marah gitu. Tapi kan karena menggunakan bahasa yang berbeda, terus di situ kita juga ya beberapa penonton kita yang orang lokal, maksudnya orang Indonesia yang tinggal di China bisa untuk nyaut-nyautin gitu. Tapi kalau seandainya Polite pas please. mereka terang suaranya udah kenceng banget ya kita udah yang oke gitu. Tapi setelah pertandingan ini yang juga cukup salut dan semoga kita bisa belajar dari pertandingan ini juga. Jadi pada saat di dalam stadion mereka memang saling sindir, tapi setelah selesai dari stadion itu udah mereka semua udah dada-dada, good job, next match will be better, jangan sedih gitu. Jadi pas di stadionnya serem karena mereka on fire banget, tapi setelah selesai match, mereka mungkin karena mereka menang kali ya, jadi mereka baik-baik gitu ya. Kalau kalah mungkin lain cerita. Ya, Deta, pada saat pertandingan selesai, apakah ada interaksi antara timnas dengan supporter di sana atau hal yang mereka sampaikan kepada penonton langsung di sana? Mhm. Nah, jadi setelah selesai, mereka tuh semua langsung mendekat ke tribun kita. Nah, tapi karena tribun kita di ujung banget, di atas, jadi mereka tuh semua sempat dada-dada, sempat uh, ya menyampaikan dari gesternya ya, menyampaikan permohonan maaf. Tapi we know that they're trying their best gitu kan. Jadi ya udah gitu. Kita juga selalu supporter selalu bilang we are proud of you. Kayak kalian tuh udah lakuin yang terbaik dan pada saat mereka dada-dada kita tuh semua teriak we love you, you did a great job gitu. Pokoknya kita udah benar-benar tetap happy, tetap tetap support timnas dan kita mengerti ya. Maksudnya kalau kita main di kandang lawan itu kan pastilah ya mungkin dari segi mental itu kan harusnya down. Tapi ini mental timnas semuanya bagus. Itu udah bukan permasalahan mental lagi sih sepertinya ya buat mereka. Itu lebih ke taktik. Jadi ya itu yang kita sebagai supporter bisa terus support timnas Iya. dan tetap bangga sama Tetap timnas gitu. mengacungkan jempol begitu ya atas performa dari timnas Indonesia. Nah, terakhir Deta mungkin Ya. apa pesan yang ingin disampaikan dari supporter timnas di Tiongkok dan apa harapan kedepannya untuk timnas Indonesia? Oke, harapannya semoga nanti pas tanding di GBK tentu bisa memberikan yang terbaik timnas. Harapannya ada performance evaluation yang mendalam mengenai starting, mengenai line up dan lain-lainnya juga. Dan sebenarnya kita juga cukup terobati ya dengan experience nonton di Qingdao. Jadi stadionnya tuh bagus, flow-nya bagus banget. Jadi pada saat kita masuk, itu kita masuk di gate yang memang khusus disediakan untuk penonton Indonesia. Jadi pada saat kita masuk, terus stadionnya bagus, lightingnya bagus, art arsitekturnya bagus. Jadi meskipun kita nontonnya di ujung banget, itu kita tetap kelihatan. Terus kemudian mau ke toilet gampang, tinggal keluar masuk tuh gampang. Terus makanan juga gampang gitu kan. Tapi yang memang mereka ketat kan, Tiongkok tuh ketat. Jadi power bank nggak boleh masuk, sebatas make up, terus semprotan apa minyak wangi, semuanya gak ada yang bisa masuk, makanan juga nggak bisa masuk. Jadi screening kita masuk aja tuh udah susah gitu. Dan ketika kita keluar itu juga udah dikawal ketat, pengawalan tuh ketat. Jadi kayak
clash gitu tuh nggak ada. Jadi mungkin kita juga bisa belajar ke depannya nanti, kalau di GBK mungkin flow-nya bisa lebih rapi gitu. Terus kemudian juga pada saat kita mau pulang itu udah disediain bis gratis dari pihak China-nya. Jadi mungkin karena kita juga nggak terlalu banyak ya, sekitar 300-an orang. Itu pas kita keluar, kita ambil barang, terus terima kasih juga nih sama PPIT, sama KBRI Beijing yang udah koordinir ini semua. Itu rapih banget. Kita nitip barang dan barang-barang juga semuanya rapih gitu ya. Kita ambil barang kita lagi, terus keluar udah diatur flow-nya supaya kita nggak ketemu kan sama supporter dari China. Jadi mungkin supaya untuk menghindari rusuh, terus kayak supaya lalu lintas juga flow-nya lebih rapi Betul. gitu. Jadi pas kita keluar udah ada bis yang mau ke railway station, yang mau ke MRT, yang mau Semangat ke metro, sportivitas itu tuh nanti ya akan ada yang rutenya terus gitu. dijunjung dan juga kita harapkan terus terjadi di pertandingan timnas lainnya melawan negara-negara lainnya. Terima kasih Alivia Nindita sudah bergabung bersama kami atas informasinya di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.